Sudah belum? Wis. Oke. Terima kasih Bu Nurul. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Taman, yang saya hormati Bapak Ketua Komite, Pengurus Komite dan Paguyuban, yang saya hormati Bapak Ibu Waka, Bapak Ibu Wali Kelas dan Bapak Ibu Guru, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 7 dan kelas 8, yang saya banggakan anak-anakku, siswa-siswi kelas 7 dan 8 SMP 2 Taman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yarfa'illahilladina amanu walladzina utul ilma darajat. Waalaikumsalam. Ungkapan rasa syukur kehadiran Allah. Panik enggak? Panik lah masa enggak. Sehat walafiat. Lupa pula sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan keselamatan. Hadirin yang saya hormati, sudah 1 tahun lebih kita dilanda pandemi COVID-19, sehingga kegiatan kita laksanakan untuk pembelajaran dengan daring, bukan dengan tatap muka. Bahkan untuk siswa-siswi kelas 7, 1 tahun ini kita belum pernah ketemu, ya. Jadi untuk siswa-siswi kelas 7 belum ada pembelajaran, kita belum pernah ketemu sejak kalian masuk di SMP 2 Taman ini. Berkaitan dan menindaklanjuti dari surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 yang berisi 8 poin utama. Di poin 7 ada suatu ketentuan kenaikan kelas dalam kondisi pandemi COVID-19. Kenaikan kelas melalui ujian akhir semester tidak perlu mengukur ketentuan capaian kurikulum secara menyeluruh. Ujian akhir semester dalam bentuk portofolio, penugasan, tes secara luring atau daring, dan bentuk kegiatan penilaian lainnya. Untuk kejelasan hal tersebut, nanti akan kita dapatkan penjelasan dari Bapak Kepala Sekolah tentang ujian akhir semester tahun ajaran 2020-2021. Baiklah, hadirin yang saya hormati, susunan acara pada hari ini saya bacakan. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan dan pembahasan tentang ujian akhir semester oleh Bapak Kepala Sekolah. Acara ketiga tanya jawab dan diakhiri dengan doa dan penutup. Bapak, Ibu, dan juga anak-anakku, agar nantinya acara pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah acara ini kita buka dengan suratul Fatihah bersama-sama. Bagi yang beragama lain, disilahkan untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Biridallah bisafaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bibarikatil Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita lanjutkan untuk acara berikutnya, yaitu sambutan dan pembahasan oleh Bapak Kepala Sekolah. Pada yang terhormat, Bapak Kasyanto, SPD MSI, disilakan. Terima kasih Bu Sri Sayekti. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami hormati segenap pengurus Komite SMP Negeri 2 Taman, yang kami hormati Bapak Ibu dan karyawan keluarga besar SMP Negeri 2 Taman, beserta Bapak Ibu wali murid kelas 7 dan kelas 8 yang kami hormati dan yang kami banggakan. Puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, karena sampai hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, dan kami keluarga besar SMP Negeri 2 Taman masih tetap berharap panjenengan semua beserta keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti kegiatan-kegiatan khususnya putra-putri panjenengan di akhir kelas 7 maupun di akhir kelas 8 di tahun ajaran 2020-2021. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang kami banggakan, pertama-tama kami ucapkan selamat datang, selamat berjumpa kembali di acara sosialisasi yang kedua di tahun ajaran ini. Yang pertama di awal tahun ajaran 2020-2021, dan yang sekarang di akhir kegiatan tahun ajaran 2020-2021 berupa sosialisasi ujian akhir semester untuk kenaikan kelas atau semester genap bagi siswa kelas 7 dan siswa kelas 8. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih pula atas peran aktif panjenengan untuk bersama-sama mengikuti kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan kita bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan siswa pada tahun ajaran 2020-2021 sudah menginjak pada kegiatan akhir-akhir kegiatan. Kegiatan ini terlaksana dan ada sedikit perbedaan dari kegiatan pada tahun yang lalu, karena ada surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021, khususnya di poin 7. Di situ kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk 1, portofolio. Bisa berupa evaluasi atas nilai rapot, nilai sikap atau perilaku siswa, atau prestasi yang pernah diperoleh sebelumnya. Apakah berupa sertifikat, penghargaan, ataupun piagam lainnya. Bisa juga karya-karya terbaik dari siswa selama semester terakhir. Itu penilaian portofolio. Yang kedua adalah penilaian yang berupa penugasan. Yang ketiga, tes secara luring atau daring, online atau offline. Dan yang keempat, bentuk kegiatan penilaian lainnya yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
7B, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Jadi Bapak Ibu guru mata pelajaran hanya diuji yang sekiranya esensial saja, tidak harus ketuntasan belajar seluruh KD. Bapak Ibu yang saya hormati, dari 4 kegiatan penilaian tersebut, akan kami nilai cuma 3. Sementara sebelum ke penilaian, saya sampaikan dulu, kegiatan akhir untuk siswa kelas 7 dan kelas 8 di tahun ini. Yang pertama, tanggal 12 April 2021, rapat koordinasi kegiatan persiapan UAS semester genap. Nomor 2, pada hari ini 29 April 2021, sosialisasi ujian akhir semester ke wali murid kelas 7 dan kelas 8 melalui Zoom meeting. 3, besok 30 April 2021 adalah terakhir kegiatan pembelajaran peserta didik. Jadi putra-putri panjenengan, besok adalah kegiatan pembelajaran terakhir. Karena tanggal 1 Mei libur besar, yaitu Hari Buruh Nasional. Yang nomor 4, Bapak Ibu, 3 Mei 2021, bisa kita lanjutkan? Monggo Bapak. Oke, terima kasih Bu Selekti. Mohon maaf Bapak Ibu ada gangguan teknis karena layar monitor tidak terlihat karena ada beberapa coretan. Kita lanjutkan kembali Bapak Ibu. Di poin yang kelima, tanggal 4 sampai tanggal 6 Mei, perbaikan naskah soal yang telah ditelaah. Tanggal 7 sampai tanggal 8 Mei 2021, upload naskah soal yang sudah diperbaiki. Tanggal 3 sampai tanggal 8, di waktu yang bersamaan, anak-anak juga melangsungkan kegiatan UAS penugasan dan portofolio. Mulai hari Senin besok sampai Sabtu, Pak Ibu sekalian, mohon kerjasamanya, putra-putri panjenengan sedang memulai kegiatan ujian akhir semester berupa penugasan dan portofolio. Masing-masing 3 hari, oleh karena waktunya yang kemungkinan tidak cukup, maka beberapa Bapak Ibu mata pelajaran ada yang sudah melangsungkan kegiatan tersebut di minggu kemarin. Dengan tujuan supaya kegiatan itu dapat terselesaikan tepat waktu. Ke-8, tanggal 10 sampai 19 Mei 2021 berdasarkan kalender pendidikan adalah libur sekitar hari raya. Kemudian tanggal 20 Mei 2021 masuk awal anak-anak, maka kegiatannya adalah persiapan ujian akhir semester, sekaligus di tanggal tersebut dilaksanakan simulasi UAS, baik kelas 7 maupun kelas 8. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, di tanggal 20 Mei, pastikan putra-putri panjenengan mengikuti kegiatan simulasi untuk mengetahui apakah server atau aplikasi dari UAS ini secara online dapat diterima oleh HP ataupun laptop putra-putri panjenengan. Karena ini sifatnya uji coba di tanggal 20 Mei, tepatnya hari Kamis. Kemudian mulai tanggal 21 sampai tanggal 5 Juni, 21 Mei sampai 5 Juni, adalah kegiatan pelaksanaan UAS online.
yang dilangsungkan selama 2 minggu dengan teknis. Untuk kelas 7 dilaksanakan di sesi pertama, kemudian dilanjutkan setelah jeda istirahat. Di sesi kedua adalah untuk siswa kelas 8. Pastikan anak-anak semuanya sudah memperoleh atau memegang jadwal ujian akhir semester, di mana setiap hari mata pelajarannya berbeda-beda. Dalam satu hari, satu mata pelajaran untuk kelas 7 dan untuk kelas 8. Selama pelaksanaan 2 minggu ini, Ibu Bapak, peran panjenengan sangat kami butuhkan. Karena berhasil tidaknya kegiatan tersebut adalah sepenuhnya berada di rumah. Secara teknis memang ada di kami untuk menyiapkan segala sesuatunya. Tapi secara fisik, kehadiran siswa untuk mengerjakan naskah soal itu ada di Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, pastikan di jam sebelum pelaksanaan dimulai, anak-anak sudah bisa mengakses masuk ke link untuk persiapan ujian akhir semester. Ini penting Bapak Ibu, supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan secara teknis. Oleh karena itu, pastikan anak-anak sudah siap sebelumnya. Sehingga saat pelaksanaan semuanya sudah ready dan anak-anak bisa melaksanakan ujian akhir semester ini dengan lancar. Itu harapan dari kami. Karena kebiasaan setiap kegiatan ujian online, kendala awal itu ada di siswa, karena secara fisik sering tidak siap atau tidak hadir. Yang kedua, pastikan paket datanya atau wifi-nya sudah ready, sehingga tidak terganggu kegiatan ini oleh hal-hal tersebut. Oleh karena itu, mulai tanggal 20 Mei itu Bapak Ibu, semuanya sudah terkoneksi, sehingga tidak merugikan semuanya, termasuk putra-putri panjenengan. Bapak Ibu yang saya hormati, tanggal 11, poin 11, tanggal 7 sampai 9 Juni, ini susulan bagi siswa yang kebetulan saat pelaksanaan UAS online tadi ada halangan, apakah sakit atau halangan lain yang bisa diterima secara akal. Maka kami siapkan ulangan ujian akhir semester susulan di tanggal 7 sampai 9 Juni. Selama 3 hari, dalam sehari ada 4 mata pelajaran. Poin 12, tanggal 10 sampai 11 Juni, pengumpulan nilai tugas selama semester genap. Jadi pengumpulan nilai-nilai ulangan harian, nilai-nilai tugas, dan termasuk nilai lainnya selama semester genap bagi yang belum. Nggih, Pak. Kemudian poin ke-13, tanggal 11 sampai 14 Juni 2021, teman kami di tim kurikulum mengupload nilai rapot di Dapodik. 16 Juni kami mengadakan rapat pleno untuk kegiatan kenaikan kelas. Tanggal 19 Juni 2021, pembagian rapot secara manual dan nanti akan diatur secara bertahap oleh Pak Kesiswaan. Tanggal 16, poin 16, tanggal 21 Juni sampai 10 Juli 2021, berdasarkan kalender pendidikan libur semester genap, kurang lebih 3 minggu. Kemudian tanggal 12 Juli 2021 masuk ke tahun ajaran baru.
yaitu tahun ajaran 2021-2022. Bapak Ibu yang saya hormati, Lapar ya. berikutnya adalah jadwal UAS untuk penugasan maupun portofolio yang mulai hari Senin lusa tanggal 3 Mei jam pertama jam 8 sampai jam 9.30 bahasa Indonesia, jam kedua jam 10.30 sampai jam 12 PPKN. Hari Selasa jam pertama matematika, jam kedua IPA, IPS. Tanggal 5 Mei hari jam pertama bahasa Inggris dan yang jam kedua seni budaya. Jadwal ini nanti akan di-share di grup anak-anak supaya anak-anak bisa mengetahui mapel setiap harinya. Hari Kamis jam pertama IPA, jam kedua PJOK. Jumat, jam pertama Bahasa Jawa, jam kedua BTG atau BGA. Perlu diketahui, hari Jumat ini memulai jam 7:30. Yang hari lain jam 8, khusus hari Jumat 7:30 kegiatan sudah dimulai. Dengan harapan selesainya tidak sampai pada jam Jumatan. Hari Sabtu jam 8 lagi kegiatan dimulai sampai 9.30 pendidikan agama dan jam kedua 10.30 sampai jam 12 adalah mata pelajaran prakarya. Itulah Bapak Ibu jadwal ujian akhir semester untuk penilaian portofolio dan penugasan. Bapak yang saya hormati, berikutnya adalah jadwal ujian akhir semester tulis yang dimulai dari hari Jumat tanggal 21 Mei di jam pertama ini khusus siswa kelas 7. Kegiatannya dimulai jam 7 sampai 8.30 bahasa Indonesia. Kemudian hari Sabtu PPKN dan seterusnya, nanti jadwal akan dibagi. Ini untuk yang Nggih, Pak. kelas 7 dan jam keduanya adalah untuk kelas 8. Nah, ini yang jam kedua untuk kelas 8, mata pelajarannya sama Bapak Ibu. Baik kelas 7 maupun kelas 8. Hanya beda di jamnya. Oleh karena itu, anak-anak sekalian perlu diperhatikan di jam-jam tersebut. Khusus Jumat, ya, waktunya memang berbeda, dimulai jam 7.30 tadi untuk yang kelas 7, yang kelas 8 dimulai jam 9.30 sampai pukul 11. Sehingga pas waktunya anak-anak bisa melaksanakan kegiatan ibadah. Untuk yang hari lain, dimulainya jam 8 untuk kelas 7 dan yang kelas 8 dimulai jam 10. Mohon diperhatikan setiap mapel di setiap hari ini anak-anak jangan sampai tidak tahu atau lupa. Maka dari itu apabila nanti jadwal ini sudah di-share di grup, silakan bisa di print out, kemudian diletakkan di tempat yang mudah dilihat. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya adalah jadwal susulan bagi anak-anak yang terkendala saat mengikuti ujian akhir semester tulis secara online. Yaitu tanggal 7 Juni, hari Senin, jam 8 sampai jam 10,
Jadi selama 2 jam, tidak 90 menit. Karena di sini ada 4 mapel yang disediakan. Tinggal anak-anak nanti lapor ke panitia mapel apa yang akan diikuti. Harapannya semua siswa dipastikan bisa memperoleh nilai ujian akhir semester ini. Karena nilai dari ujian ini digunakan untuk memperoleh nilai rapot semester 2 bagi yang kelas 7 dan nilai rapot semester 4 bagi kelas 8. Hari Selasa, di waktu yang sama, mapelnya bahasa Inggris, seni budaya, IPA, dan PJOK. Kemudian hari Rabu, bahasa Jawa, BTK atau BGA, pendidikan agama, dan prakarya. Itulah waktu untuk ujian akhir semester susulan. Mohon anak-anak bisa diperhatikan, ya harapan kami di panitia, anak-anak tidak ada yang mengikuti susulan. Itu harapan ya. Supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar, tidak terkendala apapun. Karena waktu ini sudah penuh anak-anak. Itulah jadwal-jadwal kegiatan akhir semester, mulai dari jadwal portofolio dan penugasan, kemudian jadwal untuk ujian akhir semester online dan susulan. Bapak Ibu yang saya hormati, di awal tadi sudah saya pesankan, pastikan anak-anak ikut. Mengapa? Karena berdasarkan kriteria kenaikan kelas yang sudah kami buatkan, kriterianya adalah sebagai berikut, Bapak Ibu. Peserta didik dinyatakan naik kelas, ada 3 syarat. 1, menyelesaikan seluruh program pembelajaran, mulai dari semester 1 dan 2 bagi kelas 7, dan semester 1, 2, 3, 4 bagi kelas 8. Artinya, anak-anak memperoleh nilai rapot semester 1 dan 2, memperoleh nilai rapot semester 1, 2, 3, 4 bagi kelas 8. Untuk mendapatkan nilai rapot, harus salah satunya mengikuti kegiatan ujian akhir semester. Yang kedua, memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik. Di semester genap ini ya, di semester genap. Oleh karena itu selama pembelajaran jarak jauh kemarin, anak-anak selama mengikuti kegiatan tersebut, ini Bapak Ibu Guru dan wali kelas menilai sikap dan perilaku anak-anak sekalian. Dan yang ketiga, yang baru saja kami jelaskan, yaitu mengikuti ujian akhir semester, UAS secara online, dan ataupun tatap muka. Jadi ada 2 kemungkinan. Lebih lanjut nanti akan saya perjelas, yaitu portofolio, penugasan, dan tes secara tulis, secara daring maupun secara luring. Inilah Bapak Ibu, kriteria kenaikan kelas di masa pandemi, sama dengan tahun yang lalu. Oleh karena itu, peran Bapak Ibu sekalian di rumah, memastikan seluruh kegiatan ini anak-anak bisa diikuti. Tapi yang saya hormati, itulah beberapa penjelasan terkait dengan ujian akhir semester. Berikutnya adalah informasi tentang pembelajaran tatap muka. Bapak Ibu yang saya hormati, Bupati Sidoarjo sudah memerintahkan kepada kepala dinas dan lanjut kepada kami untuk dimulai uji coba kegiatan pembelajaran tatap muka. Maka dari itu, di minggu-minggu ini, kami sudah menyusun dan menyiapkan video simulasi pembelajaran tatap muka. Dari video tersebut, Bapak Ibu, apabila nanti sudah selesai, panjenengan semua dapat melihat
apa yang harus dilakukan saat pembelajaran tatap muka terkait dengan protokol kesehatan. Untuk masa uji coba, Bapak Ibu, di saat ujian akhir semester yang akan datang, yaitu tanggal 21 sampai tanggal 5 Juni, maka kami lakukan adalah 25% siswa hadir di sekolah. Fisiknya hadir di sekolah, tapi kegiatan UAS-nya tetap secara daring. Siapa yang 25% tersebut nanti akan diatur oleh kurikulum dan kesiswaan. Sehingga di jam pertama, siswa yang 25% pertama, absen 1 sampai absen 9 bagi kelas 7, dan bagi kelas 8, absen 1 sampai absen 8 yang pertama, itu bisa hadir di sekolah untuk kelas 7 sebelum UAS dimulai. Tentu harus memenuhi seluruh protokol kesehatan. Bisa hadir sekitar jam 7 atau sebelumnya. Untuk kelas 8 tentu di tahap kedua setelah siswa kelas 7 selesai atau pulang. Oleh karena itu, karena ini masa uji coba, maka sepenuhnya kehadiran siswa itu menjadi kewenangan Bapak Ibu sekalian di rumah. Diizinkan hadir di sekolah atau tidak diizinkan, itu terserah Bapak Ibu di rumah. Kami hanya menyediakan per gelombang atau per hari, karena ini ada 12 hari pelaksanaan, maka langsung kami bagi 4. 3 hari pertama untuk siswa yang 25% pertama, 3 hari kedua untuk siswa yang 25% kedua, jadi kalau absen sekitar absen 1 sampai 8, kalau kelas 8, kemudian yang kedua absen 9 sampai absen 16, berikutnya absen 17 sampai absen 25, 26, dan sisanya terakhir sampai absen 32 di gelombang keempat. Masing-masing akan terjadwal 3 hari hadir di sekolah. Tentu menggunakan seragam sesuai hari tersebut dan protokol kesehatan yang lengkap. Sekali lagi, itu kewenangan ada di kami. Tapi kehadiran siswa, Bapak Ibu yang sepenuhnya menghendaki diizinkan atau tidak diizinkan. Oleh karena ini UAS secara daring, maka siswa yang di rumah maupun yang di sekolah sama-sama mengikuti kegiatan tersebut secara daring. Bedanya hanya secara fisik. Yang 1 berada, yang 3/4 berada di rumah, yang 1/4 berada di sekolah. Nanti kelas dan ruangnya kami siapkan untuk kegiatan tersebut. Ini untuk uji coba, Bapak Ibu. Ya hanya 2 minggu tersebut. Setelah itu anak kembali lagi ke posisi daring untuk mengikuti kegiatan informasi berikutnya. Mudah-mudahan di kegiatan uji coba tersebut, Ibu Bapak, tidak ada permasalahan dan kasus yang muncul. Sehingga saat tahun ajaran baru, kita doakan bersama, mudah-mudahan PTM bisa dilaksanakan dengan secara terbatas. Jadi tidak keseluruhan. Berapa persen kita tunggu informasinya lebih lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, bagi anak-anak yang hadir di sekolah saat UAS nanti, mohon orang tua menyiapkan mungkin minuman dalam botol. Kalau nasi mungkin tidak perlu, karena hadir di sekolah hanya sekitar 90 menit. Tidak lama, mungkin hanya minum saja. Karena kantin tetap tidak diperbolehkan berjualan. Karena saat UAS nanti kebetulan setelah hari raya. Jadi kami di kantin sekolah tidak diizinkan berjualan, oleh karena itu anak-anak silakan bawa dari rumah masing-masing.
selama 90 menit, selesai langsung pulang. Tidak ada yang berhenti di sekolah, karena tahap kedua akan hadir siswa kelas 8. Mudah-mudahan jika semuanya lancar dan tertib serta disiplin, maka tidak ada crash antara siswa yang mau pulang maupun siswa kelas 8 yang mau datang ke sekolah. Itu harapan kami. Sehingga waktu istirahat atau waktu jeda yang sekitar 60 menit, saya rasa kami cukup untuk lalu lintas anak-anak yang pulang maupun yang datang ke sekolah. Besar harapan kami, semuanya termasuk anak-anak dan Bapak Ibu sekalian di rumah, selama kegiatan uji coba tersebut, tidak ada yang melanggar protokol kesehatan, supaya semuanya terlindungi. Itulah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan akhir kelas 7 dan kelas 8, sekaligus jadwal-jadwal ujian akhir semester untuk kenaikan kelas, dan informasi tentang persiapan pembelajaran tatap muka yang diuji coba saat ujian akhir semester tulis mulai tanggal 21 Mei sampai tanggal 5 Juni 2021. Demikian Bapak Ibu sekalian informasi yang dapat saya berikan. Sekali lagi terima kasih atas peran serta panjenengan semua, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan baik secara substansi maupun secara teknis. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf Bapak, boleh mengajukan pertanyaan Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan untuk ibu yang ingin bertanya, ada hal yang ditanyakan silakan. Mohon maaf Bu, saya Bapak Anton. Diulangi Bapak. Saya Anton Bu, wali murid dari Hapsari di Pamungkas. Kelas? Kelas 7J. 7J. Ya terkait itu Bu, terkait untuk perencanaan pembelajaran tatap muka tadi. Apakah dari pihak sekolah tidak dianggarkan, mungkin ya, sekarang kan beberapa instansi juga sudah mengadakan pengadaan alat seperti Genus Bu, yang agak murah untuk aplikasinya. Jadi nanti seumpama pada saat pembelajaran tatap muka sebelum para siswa datang itu dites dulu untuk mengecilkan resiko, karena sekarang kan juga ada arahan dari pemerintah bahwa ada mutasi baru yang sangat berisiko tingkat penyebarannya. Apakah itu tidak dianggarkan, jadi supaya tidak dipaksakan untuk pembelajaran tatap muka gitu Bu. Sampun Bapak. Ya, sama ini Bu, takutnya kan nanti anak-anak ini seumpama kami selaku orang tua ini tidak mengizinkan, itu mereka kan pasti takut ini nanti akan berpengaruh terhadap nilai atau berpengaruh terhadap ini. Tapi selaku kami orang tua memang dihadapkan pada posisi sekarang itu belum ada kepastian yang bisa menjamin bahwa uji coba itu aman gitu kan Bu. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Bapak Anton. Pertanyaannya bagus sekali, ada dua Bapak Kepala Sekolah. Yang pertama yaitu tentang perencanaan TM itu untuk tatap mukanya, apakah tidak ada anggaran untuk Genus atau mungkin ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk anak-anak sebelum anak-anak itu tatap muka. Kemudian yang kedua, ini dari orang tua, kalau misalkan tidak mengizinkan itu apakah berpengaruh pada nilai atau bagaimana? Monggo Bapak disilakan. Oke, terima kasih Pak Anton atas pertanyaannya yang sangat bagus. Yang pertama untuk terkait pembelanjaan Genus, tentu dari pihak kami di pihak sekolah tergantung regulasinya. Jika diregulasi
dimungkinkan untuk dianggarkan, tentu kami anggarkan. Oleh karena Ginus ini hal yang baru, dan sementara Juknis maupun rencana kegiatan dan anggaran sekolah sudah diselesaikan atau sudah dibuat, ini kami selaku pelaksana di bawah tinggal menunggu diizinkan atau tidak diizinkan oleh pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Prinsipnya kalau kami tidak masalah Pak Anton, yang menjadi masalah itu diizinkan atau tidak diizinkan secara regulasi, itu saja. Kemudian yang kedua, apakah siswa yang tidak hadir di sekolah ada perlakuan yang berbeda terkait dengan nilai yang diperoleh? Tentu tidak ada. Setelah kami sampaikan tadi di awal, bahwa hadir tidak hadir itu hanya teknis. Sepenuhnya waktu ada di wali murid diizinkan apa tidak diizinkan. Tidak ada hubungannya dengan nilainya baik atau tidak baik. Jadi masalah nilai tetap tergantung dari siswanya masing-masing saat mengerjakan naskah soal. Tidak ada kaitannya Pak Anton dengan hadir atau tidak hadir. Jadi tidak usah khawatir. Karena itu menjadi kewenangan panjenengan, monggo. Hadir tidak masalah, tidak hadir pun tidak menjadi problem. Dan tidak ada hubungannya dengan nilai sama sekali. Begitu Pak Anton penjelasannya. Ya, terima kasih ya Pak. Sudah jelas, terima kasih penjelasannya. Ya, terima kasih Bapak Anton. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya disilakan untuk bertanya. Oke, monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau bertanya. Ya, Ibu dari wali murid kelas berapa, nggih? Wali murid dari 7H, Ragil Satrio Aji. Nggih. Mau saya tanyakan ini Ibu, untuk pelaksanaan UAS itu kan kita nantinya dibagi dengan fisik sama sebagian di sekolah, sebagian di rumah ya Bu ya. Iya. Ini kan adalah soal tentang pemberian materi soal maksud saya. Materi soal yang diberikan pastinya sama ya Bu ya, antara yang di sekolah sama yang di sekolah. Terus apakah ini pengerjaannya juga sama nanti? Maksud saya yang di sekolah bawa handphone atau bagaimana, saya minta penjelasannya Ibu. Gitu aja. Ya, terima kasih namanya Ragil. Ini Bapak, monggo mungkin langsung ditanggapi. Oke, terima kasih Bu. Sekali lagi, hadir di sekolah dengan yang tidak hadir itu hanya secara fisik, Ibu. Teknis sama, seandainya di rumah, sama di sekolah, teknisnya sama. Kalau di rumah menggunakan laptop, maka di sekolah bisa menggunakan laptop. Bisa pula menggunakan HP. Di rumah menggunakan HP saja, ya di sekolah bisa menggunakan HP. Persis antara di rumah dengan di sekolah. Jadi teknis tidak ada perbedaan. Hanya yang beda fisiknya saja, hadir di sekolah dengan hadir di rumah. Begitu Ibu. Ya, terima kasih Bapak penjelasannya. Assalamualaikum. Salam, matur nuwun. Monggo Bapak Ibu yang lainnya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya wali murid dari Adam Surujita. Kelas berapa Ibu? Portofolio yang prestasi tadi loh Bu. Itu Kelas berapa Ibu putranya? 7C. 7C, nggih, monggo. Yang portofolio prestasi tadi itu apa yang didapat dulu, apa yang sekarang SMP gitu loh. SD kan dia pernah dapat prestasi, apa itu bisa dimasukkan, apa hanya khusus yang waktu SMP ini aja. Sedangkan yang SMP kemarin tuh belum keluar piagam-piagamnya gitu loh Bu. Terima kasih, itu aja Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih namanya Adam. Monggo Bapak langsung tanggapi. Oke Bu. Oleh karena ini penilaian untuk SMP Bu, maka ya selama di SMP. Oleh karena itu selama semester terakhir kemarin, setelah panjenengan ada penghargaan apa, itu bisa dijadikan portofolio. Jika belum keluar terkait penghargaan itu,
monggo panjenengan menghubungi panitia penyelenggara, apakah dilaksanakan di sekolah ataukah dilaksanakan di lembaga-lembaga tertentu, monggo panjenengan urus piagamnya supaya bisa dijadikan bukti atau salah satu dari karya terbaik dari portofolio putra panjenengan. Begitu, Bu. Bagaimana namanya Adam? Oh iya Bu, Yang nanti saya disampaikan? tanyakan ke sekolah aja. Sebenarnya kan kemarin itu ikut di sekolah. Oh, Oke. Terima kasih. Ya, ini waktunya masih ada. Silakan untuk Bapak Ibu yang lainnya. Mumpung ada Bapak Kepala Sekolah sehingga jenengan tahu persis Lah, absennya ada yang dipahami. Jadi silakan. Untuk kelas 8 ini orang tua kelas 8 mana ini? Tidak ada yang mau bertanya? Oh, boleh Bu, saya bertanya Bu. Monggo. Iya. Saya mau tanya, saya ada Farhiatul Maulana. Wali murid kelas berapa? Ya, wali murid kelas 8C. Nama siapa Bu? Nama Nikita. Nikita. Monggo. Ya. Saya mau menanyakan untuk portofolio Bu, untuk portofolio, apakah nanti ada petunjuk pembuatan portofolio atau standar telah pembuatan portofolio sehingga nanti anak-anak tidak bingung dan kami orang tua itu bisa membantu pembuatan portofolio tersebut. Itu terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu, pertanyaan bagus sekali ya. Ini mohon petunjuk, adakah petunjuk tentang portofolio Bapak? Oke. Monggo. Oke, Ibu, terima kasih, bagus pertanyaannya. Terkait dengan portofolio, panjenengan Ibu bisa bertanya kepada putra-putrinya, apakah berupa ulangan akhir yang paling bagus, ataukah produk hasil karya putra-putri panjenengan yang bagus, atau yang sudah diselesaikan, ataukah berupa sertifikat, piagam, dan penghargaan lainnya, dan detailnya yang tahu itu adalah di guru mapelnya masing-masing. Karena masing-masing anak di masing-masing mapel tentu berbeda-beda portofolionya. Nah, monggo anak-anak bisa bertanya langsung ke guru mapelnya masing-masing. Begitu Ibu. Oh, terima kasih Pak. Oke, terus. Assalamualaikum, mungkin dari Bapak Ibu Guru, saya wali kelas atau sebagai guru bidang studi boleh menyampaikan sesuatu, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, saya sebagai guru bidang studi seni budaya, kebetulan kelas 8. Masalah portofolio dan penugasan, nanti kelas 8 menyiapkan pensil warna. Atau krayon. Tolong putra-putrinya disiapkan untuk itu. Dan perlu diketahui oleh Bapak Ibu, kalau untuk kelas 8 masih banyak yang masih kosong nilainya. Nilai dari 5 nilai itu kosong blong semuanya. Jadi tolong diperhatikan nggih untuk itu. Jadi untuk persiapan portofolio menyediakan pewarnaan yaitu pensil warna atau krayon, kemudian buku gambar A3. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Dan tidak perlu ada tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah. Bapak Ibu perlu diingatkan kembali, tadi ada ketentuan untuk bisa naik kelas putra-putrinya ya. Di antaranya menyelesaikan seluruh program ya. Jadi seluruh program mulai semester 1 sampai semester 2 untuk yang kelas 7, semester 1 sampai 4 untuk yang kelas 8. Jadi bagi putra-putri Bapak Ibu yang masih punya tanggungan tugas-tugas yang belum terselesaikan, tolong segera diselesaikan dan menghubungi gurunya masing-masing atau guru mapel masing-masing. Dan yang lebih tahu itu Bapak Ibu, itu putra-putri jenengan sendiri. Nah, jadi nanti ditanyakan, mungkin ada tugas-tugas yang masih terbengkalai, itu segera diselesaikan. Kemudian yang kedua tadi, saya garis bawahi lagi,
bahwa untuk bisa naik kelas itu memperoleh nilai sikap, perilaku yang baik. Nah, apa yang kalian lakukan tadi, anak-anak, beberapa anak yang melakukan tadi pada kegiatan yang memiliki perilaku yang mungkin tidak bisa diberikan nilai B, mungkin C. Nah, ataupun perilaku lainnya yang menimbulkan ya celaka untuk orang lain, untuk teman-teman kalian dan sebagainya. Dan itu tolong anak-anak, ya saya yakin kalian sebagai anak-anak yang baik, anak-anak yang punya karakter dan bisa melakukan hal yang terbaik untuk diri kalian. Kemudian yang ketiga yaitu mengikuti UAS yang tadi sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah, ya diantaranya portofolio, kemudian tugas dan sebagainya tadi itu. Jadi itu yang perlu kalian pahami, kalian bisa naik kelas untuk putra putrinya itu dengan 3 syarat yang harus kalian perhatikan. Ya, itu silakan untuk Bapak Ibu yang lain mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Ya Bu, saya. Assalamualaikum warahmatullahi Kecil wabarakatuh. sekali suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya wali kelas dari Narendra kelas 7G, Bu. Wali murid, nggih. Wali murid ya, wali murid dari Narendra kelas 7G. Nggih, 7G Narendra. Untuk portofolio, Bu, saya mau tanya, untuk portofolio itu nanti dikumpulkan di sekolah atau di classroom yang guru mapel-mapelnya itu, Bu? Itu aja pertanyaannya, Ibu. Terima kasih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih, Ibu. Namanya Narendra kelas 7G, Bapak menanyakan ya portofolionya bagaimana untuk proses pengumpulannya. Terima kasih. Untuk pengumpulan hasil portofolio sepenuhnya ada di gurunya masing-masing. Jadi putra-putri panjenengan silakan komunikasi dengan gurunya, apakah disetor atau dikirim ke sekolah atau lewat link yang sudah disediakan atau yang sudah terbiasa dilakukan. Jadi sepenuhnya menjadi kewenangan guru masing-masing. Monggo dikomunikasikan, nggih. Oh, iya. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Iya, terima kasih Bapak. Ini ada pertanyaan di chat, Bapak, saya bacakan dari Dian. Dari Dian, kelas berapa ini? Kami mendukung uji coba kelas offline. Masalah kami adalah tentang penggunaan seragam sekolah. Bahwa seragam sekolah anak kami sudah tidak ada yang cukup ukurannya karena pertumbuhan, ya, karena masa pandemi makan terus ya kan di rumah mungkin, jadi semakin cepat semakin gede. Kemudian kami yakin bahwa problem ini sama dengan wali muridnya. Usulan kami bahwa ketika kelas uji coba offline ini bisa menggunakan seragam bebas, rapi atau batik nasional supaya tetap terlihat rapi dan tertib. Oke, seperti itu Bapak pertanyaannya, monggo ditanggapi. Oke, ini pertanyaan dari chat dari Mbak Budian ya. Dian. Oke, terkait dengan seragam sekolah dari anak-anak, memang idealnya anak-anak menggunakan seragam di hari tersebut. Oleh karena pandemi yang lama ini menyebabkan pertumbuhan secara fisik menjadi overload ya. Seragamnya tidak cukup ya, monggo Bapak Ibu bisa dikomunikasikan dengan di grupnya masing-masing dan bisa menggunakan pakaian yang pantas kalau memang dari sisi seragam tidak cukup. Cuma perlu dicatat bahwa mayoritas anak-anak nanti akan menggunakan seragam sekolah. Nah, dipertimbangkan, diberi pengertian ke putra-putri panjenengan bahwa akan menjadi tampil beda sendiri. Nah, jika itu tidak menjadi problem, monggo. Karena memang di masa yang begini ini bisa jadi seragam sekolah memang tidak cukup. Monggo Bapak Ibu bisa menyikapinya seperti apa. Yang prinsip bagi kami putra-putri panjenengan sehat dan bisa hadir di sekolah. Terima kasih. Bu Sri, saya mau tanya Bu Sri. Bu Sri?
Gini Bu, untuk mata pelajaran yang tertinggal ini kan harus menghubungi guru mapel masing-masing ya. Nah ini lewat maksudnya langsung japri gitu nggih. Bu, nggak ada suaranya. Dimut, Bu. Oke, sebentar. Oke, Ibu. Jadi untuk materi yang tidak dipahami atau mungkin tugas yang belum dikerjakan itu bisa jenengan lakukan untuk ini Bu, menghubungi gurunya masing-masing sehingga betul-betul paham tugas apa yang mungkin belum dikerjakan. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Sri. Maaf ini tadi dengan wali murid siapa, nggih? Ya, wali murid dari Octavian kelas 8B. Oh, 8B, nggih, monggo. Itu Bu, kalau boleh tahu minta nomor gurunya masing-masing Ibu. Karena saya kurang tahu untuk nanti bisa tanyanya gitu. Nggih, nanti bisa menghubungi wali kelas, nggih. Bisa minta tolong ke wali kelas, nggih. Nggih, terima kasih Bu Sri. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Mohon izin Bu Sri. Oh, nggih. Mohon izin Bu Sri. Nggih. Mas siapa, Bapak? Bu, saya mau tanya. Pak Sony. Pak Sony, nggih. Monggo dengan Pak Sony. Siap. Terima kasih Pak Kasyanto, Kepala Sekolah telah diberikan waktu pada kita ucapkan selamat bagi yang menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan ini yang penuh berkah. Semoga kegiatan kita, amal perbuatan kita tidak terpuji Allah SWT sebagai amalan yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di bulan suci ini mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Amin. Pertanyaan saya ini Bu Sri ya. Yang pertama, untuk materi slide yang dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, mohon kiranya untuk di file PDF terus di-share di grup paguyuban masing-masing. Karena untuk mengantisipasi barangkali Bapak Ibu wali murid tidak mengikuti acara rapat ini ataupun bagi yang mengikuti rapat ini tetapi tidak mengcopy atau mendapatkan materi ini sehingga untuk mengantisipasi atau untuk mengawasi anak-anaknya sesuai jadwal bisa lebih tahu. Nah, itu. Dan yang kedua, pertanyaan saya, mungkin yang selama ini sering terjadi, apa yang disampaikan oleh Pak Adi tadi, yaitu masalah ketertinggalan anak-anak kita yang tidak mengikuti kegiatan-kegiatan proses belajar. Mohon kiranya untuk wali murid, wali kelas untuk menyampaikan ke grup siapa saja, anak-anak siapa saja yang belum mengerjakan, sehingga orang tua bisa menyampaikan anak-anaknya atau mengingatkan anak-anaknya apakah sudah melaksanakan tugas-tugasnya belajar itu. Sekali lagi, saya mohon untuk para guru mata pelajaran ataupun wali kelas untuk menyampaikan apa yang belum dilaksanakan oleh anak-anak kita sehingga jangan sampai anak-anak kita ini tidak mengikuti pembelajaran sampai berulang-ulang, bahkan sampai katakanlah 5 kali atau bahkan sampai belum tidak mengikuti sama sekali sehingga orang tua ini bisa mengingatkan pada anak-anaknya. Itu aja Pak Kasyanto atau Bu Sri, pertanyaan saya. Ya, mungkin saya tadi juga belum memperkenalkan. Izinkan saya wali kelas dari
8H dan Wali murid ya. ya, wali murid kelas 8H juga sekaligus sebagai ketua komite sekolah. Nah, itu aja pertanyaan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Komite kita. Ada dua pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama yaitu materi slide diminta agar nanti difilekan dalam bentuk PDF. Itu tadi juga sempat sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Nggih. Materi itu akan disampaikan dan akan di-share di grup. Kemudian yang kedua tentang ketertinggalan anak-anak, ini Bapak Sony berharap wali kelas bisa mencatat atau mereka untuk tugas-tugas yang terbengkalai untuk anak-anak dan bisa disampaikan ke orang tua. Monggo ditanggapi Bapak. Oke, terima kasih Pak Sony yang berupa usul dan saran, bukan bertanya. Karena usul sarannya baik, ya kami ikuti ya, Pak Sony. Seperti disampaikan tadi, nanti materi akan di-share di grup masing-masing. Kemudian bagi siswa yang terkendala beberapa hal, wali kelas masing-masing bisa menyampaikan di grupnya untuk diketahui oleh wali murid. Matur nuwun, Pak Sony, terima kasih. Oke, Bapak Sony, bisa diterima nggih untuk jawabannya. Usulan yang bagus sekali. Oke. Ini Bapak di chat ada pertanyaan juga dari Aisyah Sahwa, ya Salwa. Ini Assalamualaikum Bu, saya wali murid dari kelas 8E. Mengingat sekolah daring, apakah nilai ekstrakurikuler berpengaruh untuk kenaikan kelas siswa? Terima kasih. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih. Untuk nilai ekstrakurikuler, karena PJJ tentu ini ada di pembina ekstrakurikuler masing-masing. Sejauh mana kegiatan PJJ ekstrakurikuler dilangsungkan, karena berdasarkan laporan kegiatan ekstrakurikuler secara daring tetap terlaksana di masing-masing ekstra dan pembinanya, karena secara periodik pembina ekstrakurikuler juga melaporkan kepada kami kegiatannya tersebut memang berupa kegiatan daring. Nah, oleh karena itu untuk nilai ekstrakurikuler tetap akan kami masukkan di nilai raport di tempat nilai ekstrakurikuler. Nah, oleh karena itu bagi anak-anak yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pastikan memperoleh nilai ekstra yang diikuti. Nah, lebih jelasnya itu ada di masing-masing pembina. Putra putri panjenengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang mana dari sekian ekstra yang kami sediakan. Demikian Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu, ini masih ada waktu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sehingga betul-betul jelas dan dapat mempermudah ya untuk kegiatan kita. Nanti putus punya saya. Putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid dari kelas 7H Dias Fajar Akbar. Ingin tanya Bu ya, kan kita sebagai orang tua kan sering tidak tahu tugasnya anaknya ya Bu ya. Tentang tugas portofolio itu loh Bu. Apa aja yang kurang. Jadi saya kepingin itu misalnya dari guru mata pelajarannya sendiri memberitahukan kepada wali kelasnya, kemudian nanti wali kelas men-share ke wali murid. Jadi kita bisa mengarahkan anak, kamu tugas ini belum selesai, atau dari guru kita diberitahu tugas ini belum selesai. Kayak gitu gimana Bu ya? Oke, terima kasih Bu. Ini tadi kayaknya sudah ada kaitannya dengan pertanyaan yang sebelumnya ya. Usulan bahwa
Tugas-tugas itu minta direkap disetorkan dari guru, direkap wali kelas, kemudian nanti dari wali kelas disampaikan ke orang tua. Seperti itu. Iya. Ya nanti kita tindak lanjuti, nggih. Atau mungkin ada tambahan jawaban dari Bapak? Cukup. Ya, tadi cukup. Tadi seperti itu sudah ditanggapi untuk pertanyaan yang sama dengan jenengan. Oke, monggo Bapak Ibu yang lainnya. Bu, saya mau tanya. Oke, dari siapa, Bapak? Saya Anita, wali murid dari Najwa Azhara kelas 7A. Mengenai portofolio itu penilaiannya berdasarkan apa ya, Bu? Masalahnya kan portofolio itu tugas lingkupnya luas sekali. Semuanya kan sekarang pakai portofolio. Bisa minta tolong dijelaskan, Bu, penilaiannya nanti berdasarkan apa? Karena di SAMI itu juga penilaian misalkan sudah selesai gitu ya, sudah selesai dikumpulkan, baik itu dikumpulkan ke sekolahan maupun melalui online, bisa nggak dari pihak sekolah atau dari guru mapelnya itu menginformasikan nilainya berapa gitu. Jadi kami dari orang tua bisa koreksi. Terima kasih Ibunya Najwa kelas 7A nggih, tentang penilaian portofolio Bapak. Oke. Prosesnya, monggo. Oke. Terima kasih Bu. Seperti yang kami jelaskan di awal, portofolio itu adalah pengumpulan hasil karya anak yang terbaik, bisa berupa apa saja, tergantung dari masing-masing mata pelajaran. Tentu ada yang sama, ada yang berbeda. Bisa berupa nilai ulangan yang paling baik, atau tugas-tugas yang sudah dikerjakan, bisa berupa penghargaan, hasil-hasil lomba, piagam, sertifikat, dan lain sebagainya. Mengenai substansi jelasnya, itu ada di guru mapel masing-masing. Bapak Ibu perlu diketahui, portofolio yang penting ada, yang penting dikumpulkan. Nah, masalah jenengan ingin tahu nilainya, monggo bisa menghubungi di guru mapelnya masing-masing. Karena kewenangan penilaian ada di gurunya masing-masing. Demikian Ibu. Oke, terima kasih Bapak. Oke, Ibunya Najwa sudah jelas nggih? Kalau misalkan dalam portofolio itu ada yang kurang jelas, boleh enggak untuk menghubungi guru mapelnya, harus wali murid ataukah dari murid yang bersangkutan? Oke. Ya, terima kasih Ibu. Jadi untuk untuk menghubungi ke gurunya masing-masing bisa siswanya atau mungkin jenengan. Kalau ke sekolah memang ya diutamakan orang tua ya yang datang ke sekolah. Jadi siswa tidak diperbolehkan ke sekolah Ibu. Seperti itu. Tapi kalau misalkan Ibu bisa wapri ke gurunya masing-masing itu lebih jelas lagi. Jadi akan dijelaskan apa yang dimaksudkan di dalam isian dari portofolio itu. Seperti itu Ibu. Oke, begitu? Oke, cukup Bu, terima kasih. Terima kasih. Monggo, ini sampai jam berapa nanti? Sudah cukup, nggih? Bu, maaf Bu, satu lagi Bu. Satu lagi, satu lagi kita layani Bapak, nggih, satu lagi, monggo. Iya. Betul. Saya mau tanya lagi Bu, terkait dengan portofolio tadi. Kalau melihat penjelasan tadi, saya kok malah menyimpulkan seolah-olah portofolio ini dibuat per mata pelajaran, bukan dijadikan satu. Saya kok menyimpulkannya begitu, Bu? Gimana nih, Bu? Maaf. Oke. Ini maaf dengan wali murid siapa, nggih? Kelas berapa? Wali murid kelas 8C, wali murid Nikita Sabrina, Bu. Nikita. Yeah. Jadi konsep dari portofolio Bapak yang ditanyakan. Tadi kan memang disampaikan untuk portofolio ini setiap mapel itu kan mengumpulkan sendiri-sendiri sesuai dengan yang diminta oleh gurunya masing-masing. Monggo Pak tanggapi. Oke, terima kasih Ibu. Memang untuk kegiatan pengumpulan portofolio hasil karya anak-anak ini pada substansinya di masing-masing mata pelajaran. Tetapi jika ada hasil karya anak yang bisa untuk 2 mata pelajaran atau lebih, monggo dikomunikasikan dengan gurunya masing-masing. Karena yang tahu persis itu di gurunya masing-masing. Jadi kalau ada hasil karya anak yang bisa untuk 2 mapel
atau lebih, ya monggo dikomunikasikan, itu menjadi bagian dari portofolio, tidak masalah itu. Nggih. Oh, ngapunten, apa enggak satu anak nanti satu bundle portofolio yang isinya macam-macam yang saya tahu seperti itu. Jadi isinya macam-macam prestasi yang pernah diraih oleh anak, baik itu apa enggak begitu, Pak? Begini Bu, kalau di SD itu kan guru kelas, sehingga jadi satu tidak masalah. Di SMP ini kan gurunya ada 12 Ibu. Oh iya, berarti membuat 12. Ya, makanya tergantung gurunya masing-masing Ibu. Oh iya. Iya, yang tahu itu ada di gurunya masing-masing. Monggo yang penting ada komunikasi saja antara panjenengan, putranya dengan gurunya yang bersangkutan. Intinya itu aja Ibu. Oh gitu, nggih Pak, terima kasih. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum. Ada lagi Bapak? Iya Pak, Bu. Bu Yekti. Monggo. Saya wali murid dari Nasya kelas 7E. Nggih, monggo. Ya, Bu. Saya saran aja sini, Bu. Hanya sekedar saran untuk pembelajaran tatap muka. Oke. Mungkin gini, semisal kan itu ada pembagian yang di sekolah maupun di rumah. Nah, bagaimana kalau misalkan yang berada di sekolah kan ada penjelasan dari guru dan sebagainya, itu dibuat video Pak atau Bu. Jadi nanti yang di rumah bisa melihat video tersebut. Jadi bisa mengikuti penjelasannya juga seperti itu loh Pak, Bu. Ya begitu aja sih Bu, Pak. Saya hanya saran saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih mamanya Nasya. Monggo Pak. Terima kasih. Untuk pembelajaran tatap muka di tahun ajaran 2021 ini hanya berupa kehadiran saat UAS saja. Tidak ada pembelajaran, hanya kegiatan UAS secara daring dilakukan oleh anak-anak di rumah bagi yang di rumah dan di sekolah bagi yang di sekolah. Untuk pembelajaran tatap muka yang akan datang tahun ajaran baru mungkin maksudnya Ibu ini adalah diusulkan berupa video. Perlu Bapak Ibu ketahui, satu mata pelajaran itu melaksanakan kegiatan pembelajaran kurang lebih 40 menit Ibu. Dengan video selama 40 menit, apakah bisa diikuti secara kuota internet? Karena tentu kalau semua guru di video, panjenengan yang kewalahan nanti. Ya, oleh karena itu, untuk PTM yang akan datang bagi siswa yang ada di rumah, ya mungkin akan diaturlah oleh Bapak Ibu guru karena sudah terbiasa tahun lebih ini dilangsungkan PJJ, ya sepenuhnya waktu dan teknis itu ada di guru mapel itu sebaiknya. Karena kalau semuanya berupa video, ya mungkin beberapa ada masalah, tapi sebagian besar kuotanya akan menjadi masalah. Karena akan menyedot kuota yang sangat besar. Zoom meeting saja ini sudah terlihat kuota yang akan tersedot dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu nanti bisa dikomunikasikan lagi, dan itu nanti di kewenangan ada pada guru mapel masing-masing Ibu, saat nanti di atas bulan Juli. Mohon Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ini satu pertanyaan lagi nih. Bapak dari Ariska Ernawati, Bu. Assalamualaikum Bu, saya wali murid dari Natasha 8F. Untuk absensi siswa itu apa pengaruh dengan nilai rapot? Mengingat selama ini siswa belajar melalui daring kadang lupa sama absennya. Monggo Bapak. Oke Bu, di kriteria kenaikan yang penting putra putri panjenengan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran di sekolah secara daring. Tadi yang sudah dijelaskan, yang kelas 7 selama 2 semester, yang kelas 8 selama 4 semester. Itu yang penting. Jika semuanya sudah diikuti, ya tidak ada masalah. Karena emang posisi daring ini ya kita tahu bersama
masalahnya masing-masing. Yang penting 3 hal tadi, Bu, untuk kriteria kenaikan. Oke. Mengikuti seluruh program selama 1 tahun dan 2 tahun yang kelas 8, kemudian bersikap baik, dan mengikuti kegiatan ujian akhir dari portofolio hari Senin besok. Ada suara nih, ada suara apa? Yang bisa dijawab dari pertanyaan Larissa. Bu Yati, saya mau bertanya. Jadi ini dari siapa? Saya wali murid dari Vanessa Fenbris. Kelas berapa, Ibu? Kelas 7C, Vanessa. Ini mungkin pertanyaan terakhir, nggih? Ya. Saya mau tanya, Bu, untuk tugas portofolionya. Terkadang setiap guru mapel itu setiap guru mapel itu mengumpulkan sekitar jam 8 sampai jam 9 ke sekolah ya. Tapi di sekolah kok ternyata gurunya itu tidak ada, belum standby di sekolah ya, Bu. Takutnya tugas dari anak-anak kami terbengkalai atau tidak tersampaikan ke guru mapelnya. Kami sebagai orang tua takutnya anak-anak harus mengulangi tugas-tugas tersebut karena tugasnya itu sangat banyak sekali, Bu. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu, ya. Mamanya Vanessa 7C. Untuk masalah ini, Pak, portofolio yang dikumpulkan, misalkan jadwal yang sudah ditentukan ternyata ke sini gurunya tidak ada, apa yang harus dilakukan? Oke, terima kasih, Bu. Beberapa waktu yang lalu memang ada wali murid yang menanyakan itu langsung di sekolah. Monggo kalau tidak bisa menjumpai gurunya langsung, bisa dititipkan, Ibu. Yang penting jelas mapelnya apa, gurunya siapa. Supaya nanti petugas yang ada di kantor bisa menyampaikan ke guru yang bersangkutan. Jadi pastikan yang membawa ke sekolah tugas-tugas tersebut tahu mapelnya dan tahu gurunya. Karena ada beberapa waktu yang lalu ditanya gurunya tidak tahu namanya. Nah ini kami kesulitan mau di-store ke siapa. Jadi ada nama mapelnya, identitas putra putri panjenengan, kelas berapa, dan gurunya siapa. Supaya nanti kami bisa meneruskan ke guru yang bersangkutan. Begitu, Ibu. Oke, tambahan untuk PTM yang akan datang bagi Bapak Ibu yang berkenan anaknya untuk hadir, mohon mengisi surat pernyataan yang sudah di-share di grup. Itu untuk menjadi administrasi kami bahwa kehadiran anak ada izin dari orang tuanya masing-masing. Atas bantuan dan kerjasama panjenengan, kami sampaikan terima kasih. Baik, Bapak Ibu, ya, terima kasih semuanya. Ini acara demi acara sudah kita lalui. Kita menginjak acara berikutnya yaitu doa. Mungkin Bapak juga yang akan memimpin doa. Kita berdoa, ya, Bapak Ibu. Nantinya kegiatan selama pagi ini mulai jam 9.15 sampai berdoa mulai. saatnya. Yuk. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita berdoa. Bagi yang agama selain Islam, monggo berdoa berdasarkan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Mudah-mudahan kita semua senantiasa tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan beri keselamatan. Al-Fatihah. Udah benar. Udah bilang ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala salatin nabi min ahwali wal afat. Kita fadilana ya Allah jami'al hajat. Kita fadilana ya Allah jami'al hajat. Kita fadilana ya Allah jami'al hajat. Allahumma min jadi saya Allah jami'al derajat. Jadi bagaimana biasa wa yasmin jami'al hayati wa badalamat. Allahumma rabbana
Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tolong untuk videonya dinyalakan semuanya. Ya, kita mau foto bersama ya, sebagai bukti bahwa kita telah melaksanakan kegiatan ini. Monggo yang untuk videonya masih